Nah, teman-teman, kemarin ini saya cuma sekadar sharing ya. Jadi, saya terakhir ini mau bikin konten tentang, sharing klien dengan problemnya dan nanti mungkin di next video, saya akan ngebahas, gerakan atau misalnya tips apa yang bisa dipergunakan sama teman-teman. Kalau even sebenarnya kadang-kadang nggak bisa disamain ya, karena kan problem sama belum tentu penyebabnya sama. Nah, sekarang saya mau cerita. Jadi saya kedatangan klien perempuan umur 51 tahun datang ke sini. Pokoknya dia ngomong, "Saya itu, bukan dia nggak ngomong frozen shoulder, "Saya nggak bisa bergerak, tangan saya pas datang ke sini nggak bisa saya kayak cuman gini," sambil bergetar, sambil dengan wajah yang, eee, kalau saya nyebutnya kayak sedih gitu. Jadi kayak sedih gitu, wajahnya tuh kayak yang sedih. Terus kan biasanya ya saya konsultasi dulu kan, apa problemnya. Jadi dia itu ke luar negeri, hasil cek kena cervical HNP, ya HNP cervical. Nah, terus diterapi, setelah diterapi, dia tuh tetap masih ada rasa sakit. Nah, saya nggak tahu ya itu mungkin miscommunication atau gimana, dari si fisioterapi itu misalnya tangan ini sakit, jadi jangan digerakin. Nah, makin lama-kelamaan akhirnya dia itu jadi nggak bergerak ini. Jadi si tangannya itu sampai harus kalau jalan itu harus dimasukin ke kantong katanya biar tidak terjadi penekanan. Kita pindahin dulu ya disclaimer dulu. Jadi kita tidak bisa mengatakan maksudnya terapi yang dia lakukan itu salah atau enggak, bukan. Tapi kan kadang-kadang persepsi orang itu suka berbeda. Satu itu, kedua kita lepaskan dulu dari persoalan itu ya. Jadi dia datang pokoknya dengan keluh kesah kesakitan dan tidak bisa bergerak di daerah bahunya, terutama bahu kanan ya, waktu itu bahu kanan. Nah, bahu kiri, kayaknya bahu kiri deh, bahu kiri yang nggak bisa bergerak. Jadi even dia cuma naik tuh segini, ya. Ya pokoknya dia ngomong pokoknya saya tuh sakit dan sebagainya. Teman saya men-suggest untuk pilates, mencoba pilates. Jadi karena saya udah sakit dan saya udah nggak tahu kayak putus asa mau apa. Jadi dia datang ke studio saya, terus dia nanya apakah ini bisa. Saya cuman bilang saya tuh tidak mau menjanjikan ke klien itu oke, bisa karena saya juga bukan malaikat ya. Jadi dengan referensi dia mari kita coba. Karena pada saat kita mengerjakan pilates itu, saya sebagai guru biasanya kan saya melakukannya private. Artinya kita tuh teamwork. Saya perlu berkomunikasi, saya perlu masukan juga dari murid, selain juga saya harus belajar lagi karena setiap problem itu akan berbeda-beda ya. Even problemnya sama, itu tuh akan berbeda-beda dengan karakter, dengan kebiasaan orang yang berbeda. Terus dia oke, saya coba. Nah, pas pertama, saya ngelihat bahunya kaku, sekaku-kakunya, semua sakit. Saya sampai bingung, saya harus ngerjain apa dulu ini? Sampai akhirnya saya cuma ngajar nafas dulu ke dia. Even nafas juga dia merasa kesakitan. Dari situ pelan-pelan ya, sampai ada di satu poin, saya mau memperbaiki bahu kamu. Kayaknya di sesi 4 gitu ya, di sesi 3 atau 4 saya mau memperbaiki bahu kamu dan ini akan sakit kata saya. Maksudnya saya mobile si jointnya, even itu nggak gampang, susah, buat saya juga susah, saya takut dia kesakitan, dia udah pasti sakit, sampai teriak-teriak dan sebagainya, tapi yuk kita kerjain, pelan-pelan tapi kita harus dapat hasil. Sampai pas udah sesi itu dia pulang, sorenya dia langsung nge-WhatsApp saya, dia bilang, saya tidak pernah merasakan tidak sakit, karena hidup saya terbiasa dengan sakit bahu saya. Sampai saya tuh tidak tahu, oh ini bahu saya. Cuman saat itu saya pulang, besoknya saya baru ngerasa, ini bahu saya. Dari sesi itu, sesi pertama, sesi kedua, ketiga diulang lagi beberapa sesi, masih ada rasa sakit, sampai di sesi 10, karena paket saya biasanya 10 paket dulu, setelah itu silakan dicoba. Di situ tuh udah koreksi banget.
Jadi dia sampai bisa muter tangan dan sebagainya, sampai dia akhirnya bisa beraktivitas normal. Sampai si wajahnya itu berubah. Ya kebayang gak sih teman-teman, tadinya nggak boleh ini, nggak boleh itu, dia ngerasanya, oh ini salah, saya nggak boleh bergerak ini, nggak boleh bergerak itu. Sampai di satu titik, I can do my daily activity, kata dia. Sampai dia ngomong thank you, kata dia, saya udah lama tidak melakukan kegiatan daily, itu daily teman-teman, sampai saya terharu gitu kan. Terus dia kadang-kadang jadi lebih bahagia wajahnya. Ya mungkin teman-teman juga bisa ngebayangin ya, kalau tadinya udah kayak di suspek nggak bisa apa-apa, pas waktu itu kan kayak dia excited dong, dia jadi happy, dia bersemangat lagi. Sampai akhirnya saya perlu private ya, oke lah kita mengerti ya, waktu itu dia sebetulnya saya suggest buat private lagi, tapi dia nanya ke saya, apakah saya bisa ada alternatifnya atau masuk kelas. Saya bilang oke, masuk kelas aja, kita coba. Kalau misalnya kamu ngerasa perlu lagi, even di mata saya sebenarnya dia masih perlu lah barang 10 kali lagi, tapi sudahlah. Terus dia masuk ke kelas. Di kelas itu pertama dia agak sulit, karena kan kalau kelas dia harus mengikuti, bukan saya yang mengikuti dia gitu, dia harus mengikuti kita kan, mengikuti program. Even sulit, tapi dia berjuang, dia berusaha sampai akhirnya sekarang itu dia bisa ngangkat tangan dan bisa mengikuti ritme kelas. Jadi nggak pernah tertinggal. Kalau dulu agak tertinggal gitu kan, dia agak tertinggal, jadi selalu aduh saya udah nggak kuat, saya sakit, saya apa. Sekarang itu dia bisa mengikuti ritme kelas. Ya event terakhir dia bisa lari 10K, dia bisa naik ke gunung itu, dan dia appreciate, wah saya nggak nyangka hidup saya balik lagi seperti dulu. Nah jadi pesannya teman-teman ya, kadang-kadang rasa sakit itu, jadi gini loh, pada saat kita tidak bisa bergerak, jadi waktu kita sakit, carilah, kalau sakit ya memang ya, sakit nggak boleh digerakin, ada waktu istirahat. Tapi bukan artinya kita harus berdiam, istirahat total. Itu tuh merusak mental. Akhirnya dia jadi depresi, jadi dia kayak kehilangan semangat hidup. Jadi waktu dia datang itu, dia semangat hidupnya berkurang gitu. Akhirnya jadi badan juga akan bereaksi. Jadi tubuh kita tuh akan bereaksi pada saat kita stres, pada saat kita depresi, tubuh kita bereaksi juga. Nah dia semakin tidak, istilahnya makin malas buat bergerak. Jadi penuh ketakutan juga waktu bergerak, betul nggak? Karena dia, nanti saya nggak boleh ini, saya nggak bisa ini. Jadi di pikiran dia tuh saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Jadi kalau misalnya bilang pilatesnya yang membantu, betul, metodenya pasti membantu ya, udah jelas. Tapi di balik itu juga si klien juga harus dibangunkan kepercayaan dirinya dan keinginannya. Jadi di problem ini sebetulnya, nah ini komunikasi antara murid dengan guru itu ya harus terjalin gitu. Akhirnya kita menjadi teamwork untuk mendapatkan hasil. Nah lama-kelamaan ya kayak sekarang, dia udah bisa bebas latihan cuman kelas aja, dan dia bisa melakukan activity apa aja. Jadi buat teman-teman, kadang-kadang kita harus percaya dulu sama diri kita untuk bisa bergerak seperti biasanya. Ya, jadi mental kadang-kadang membuat badan kita lebih sakit kadang-kadang, sama pikiran. Oke, ini sekadar sharing aja. Nanti teman-teman bisa lihat di videonya dari pertama kali dia datang, kita latihan sama kita, sampai appreciate dia, apa yang sudah dia lakukan, jadi apresiasi dia dengan pencapaian yang dia udah capai sepanjang latihan di kita. Oke, thank you so much for watching. Silakan subscribe, nanti saya akan sharing-sharing beberapa problem klien-klien saya yang ada di Jun Body Art. Thank you. Saya ini ikut Pilates itu karena awalnya saya didiagnosa saya ada masalah di cervical disc 5 dan 6. Yang diperbaiki, kita fokusnya nggak melulu hanya di leher, punggung, dan shoulder ya, tapi juga alignment dari seluruh tulang. Penanganannya juga case by case gitu ya, sesuai dengan kondisi kita. Gitu aja. Bye.